Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada bersama Ibu Guru sebagai kemungkinan ibu pendamping dan juga kepada adik-adik siswa MAN 1 Kota Bengkulu karena sudah sudi berkunjung di tempat kami beternak. Dan selanjutnya yaitu permohonan maaf kami, kemungkinan masalah tempat mungkin dan juga peternakannya sedikit tidak yang diharapkan kemungkinan, karena kami ini usahanya masih dikategorikan usaha yang masih kecil, belum begitu besar. Jadi itu harap dimaklumi oleh adik-adik dan semuanya. Baiklah para adik-adik semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi cara saya beternak. Setelah itu nanti setelah saya menyampaikan, setelah selesai nanti silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan itu kami silakan nantinya. Kalau bisa kami jawab ya kami jawab, kalau tidak ya mungkin tidak dijawab. Baiklah, yang kami ternak untuk yang pertama sekalinya yaitu namanya ayam pejantan. Itu untuk diketahui, yang diternak ayam pejantan. Kami akan cerita itu dari masa DOC. Sebelum DOC masuk, kita persiapkan dulu itu kandang DOC-nya, masa brooding DOC, dengan ukuran kandang yaitu untuk 100 ekor ayam atau 100 ekor DOC kita membutuhkan kandang yang saya terapkan itu 70 cm panjang lebar kandang, 2 meter panjang kandang. Ininya lebih kurang itu sekitar 40 atau 50 cm. Itu untuk kandang ayam masa brooding. Tergantung kita mau beternak berapa banyak. Kalau mau misalnya mau 800 ya tinggal 8 box kita buat. Itu untuk masalah kandang. Udah itu lagi untuk masa DOC-nya, kandang tersebut dialas dengan koran. Setelah dialas dengan koran itu kita kasih penerangan berikut dengan pemanasan, karena ayam masih DOC itu perlu kehangatan. Jadi yang saya gunakan yaitu lampu 5 watt itu sebanyak 2 buah. Itu kapasitas kandang tadi 100 ekor ayam, 2 buah lampu pijar 5 watt, bukan lampu LED, lampu pijar. Itu untuk masa brooding. Kandang brooding pun itu harus tertutup dengan rapat. Paling ada sekedar untuk sirkulasi udaranya, cuma tidak banyak. Setelah itu lagi untuk suhu yang dibutuhkan untuk masa brooding itu berkisaran antara 35 derajat Celcius. Itu mencapai umur 1 minggu. Tapi yang saya terapkan itu saya tidak menggunakan sistem suhu karena yang saya lihat itu adalah dari kotoran ayam. Dari kotoran ayam tersebut, udah itu lagi kalau kotorannya itu kering, berarti panasnya cukup. Setelah itu lagi, apabila ayam itu tidak mengumpul atau bergerombol, ayam itu menyebar, itu panasnya cukup. Yang saya perhatikan seperti itu, saya belum memperhatikan suhu. Selanjutnya itu masalah pakan. Pakan yang saya gunakan untuk masa brooding itu pakan pabrikan. Takarannya itu adalah yang saya ternak ini ayam sebanyak 800 ekor. Itu saya kasih pakan pabrikan, pakan jadi maksudnya, itu 3 karung sebanyak 150 kilo. Itu untuk masalah pakan. Kalau untuk masalah minum, itu yang saya berikan pada waktu DOC sampai itu saya menggunakan roter. Roter itu sejenis dengan M4. Yang diberi waktu pemberiannya itu di pagi hari. Dari jam 6 sampai jam 9 atau jam 10, kadang-kadang sampai sore. Kalau di malam harinya itu menggunakan full air putih, tidak menggunakan obat-obatan lainnya. Roter itu digunakan selama itu 4 hari. Setelah 4 hari roter, itu kita berikan untuk minum selanjutnya yaitu adalah jamu herbal. Jamu herbal itu lebih kurang kita gunakan selama 3 hari berturut-turut. Itu juga waktu penggunaannya itu juga di siang hari.
bukan berarti di malam hari, waktunya pagi sampai siang hari. Itu waktunya pemberian jamu dan roket tadi. Selanjutnya yaitu untuk masa brooding ini dari 0 sampai 7 hari itu menggunakan alas, lampunya 5 watt, lampu pijar. Itu setelah umur 7 hari itu alasnya itu dilepas, diangkat sehingga kotorannya bisa langsung jatuh ke bawah. Setelah itu lagi setelah alasnya dilepas itu lampunya pun ditukar. Lampunya ditukar dari lampu 5 watt yang pijar ditukar dengan 5 watt yang LED yang putih, sifatnya cuma penerangan. Berikut untuk masa brooding juga, untuk masalah tempat makannya itu saya menggunakan nampan yang segi 4, mungkin sering di pasar itu banyak. Itu untuk masa brooding itu dari umur 0 sampai 7 hari tadi. Masuk untuk tahapan 7 hari sampai umur 21 hari. Umur 21 hari itu dari 7 hari alasnya dilepas, lampu diganti dengan lampu LED sampai masa umur 21 hari. Di umur 21 hari tersebut itu kita pindahkan. Sebelum kita pindahkan tadi saya sampaikan dulu untuk masalah tempat pakannya dari umur 7 hari sampai umur 21 hari kita ganti lagi tempat pakannya. Bukan menggunakan nampan lagi. Itu menggunakan paralon 2,5 inch, lebih kurang panjangnya sekitar 120 cm. Setelah itu lagi di umur 21 hari hingga panen itu ayam tersebut kita bagi dua. Dari tadi jumlah DOC-nya dengan ukuran kandang 70 kali 2 meter itu ukuran DOC, jumlah DOC-nya sebanyak 100. Setelah umur 21 hari dibagi dua. Jadi satu kandang tersebut dari umur 21 hari sampai panen itu sebanyak 50 ekor. Tempat makannya pun itu diganti. Tadi yang masa umur dari 0 hari sampai 21 hari itu tempat makannya itu berada di dalam. Sedangkan dari 21 hari hingga panen itu tempat makannya di luar menggunakan paralon 4 in. Adapun pakan untuk masa finisher atau masa pembesaran ya setelah lewat masa brooding itu pakan yang saya gunakan pakan oplosan. Pakan oplosan tersebut terdiri dari adalah jagung dengan konsentrat. Itu untuk pakan masa pembesarannya. Jagung konsentrat udah itu lagi ditambah lagi dengan sejenis premix dan jamu herbal. Panennya itu lebih kurang rentan waktunya dari umur 0 hari hingga umur 45 hari atau mencapai umur 50 hari itu sudah bisa kita panen dengan bobot lebih kurang itu 7 hingga 8 on. Itu lebih kurang. Saya rasa untuk sekilas cuma segitu dulu penjelasannya. Jadi kalau adik-adik ada pertanyaan itu dipersilakan. Siapa yang mau bertanya? 12 IPS 3, 12 IPA 2, 12 IPA 3. Ya. Bahkan saya dari kelas 12 ini saya ingin mempertanyakan soal ayam. Ya. Pasti dalam melihara ayam, pasti kita akan memperhatikan dari segi ayam. Dalam segi hal-hal apa saja yang Bapak perhatikan dalam melihara ayam? Yang diperhatikan itu adalah kebersihan. Itu sangat rentan sekali karena kita mengatasi penyakit itu dari awal. Sifatnya penyakit itu adalah datang sumbernya daripada bau. Dari bau kotoran itu ada sumber penyakit. Jadi kita mengupayakan bagaimana caranya kandang kita ini tidak terhindar dari bau atau bau itu sangat minim sekali. Kalau bau itu sangat minim, sangat sedikit, tidak begitu meluas keluar, sehingga lalat-lalat itu, lalat hijau terutama itu tidak akan datang di kandang kita, sehingga keadaan ayam tersebut insya Allah akan sehat. Masih ada lagi dah. Tadi dari 12 IPA 2 tadi ya. Yang panirun ya. Dari kelas lain nak. Itu situ aja lah. Itu bambis itu. Mana sini. Jangan takut Bapak itu sudah makan siang kan Pak? Silakan, silakan. Ya.
Mungkin agak gigit dikit. Ah, ya silakan. Ya, saya mau tanya modal awal yang Bapak keluarkan bikin peternakan ini berapa? Kalau saya berorientasinya tergantung daripada materinya. Kalau materi ini yang kita ungkapkan adalah cara beternak, saya tidak akan membicarakan masalah modal. Kalau tapi ini kalau menyangkut masalah hitungan analisa bisnis, saya akan bicara masalah modal. Masih ada lagi? Kalau tidak ada bisa keliling enggak, Pak? Ayo, mumpung masih Kalau mau ada yang mau ditanyakan, silakan. tanya lagi, Pak. Ya. Tadi yang pakan Bapak sebutkan yang jagung tadi itu jagung kering atau yang masih kering? Baik, untuk masalah pakan semuanya yang saya gunakan itu adalah pakan kering. Jadi jagung itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya menir yang saya gunakan, ada yang namanya tepung jagung. Jadi dalam meracik pakan pun itu kita harus tahu itu kadar nutrisi dari masing-masing bahan yang kita gunakan itu berapa kadar proteinnya, kadar energinya, kadar yang lain-lainnya kita juga harus tahu. Maka kita juga harus tahu yang dibutuhkan oleh ayam ini pada waktu proses pembesaran itu proteinnya di angka berapa. Setelah itu lagi energinya di angka berapa. Maka kita mengoplos pakan ini harus sesuai dengan kebutuhan daripada ayam tersebut. Jadi itu ada rumus tersendiri. Kalau adik-adik bisa browsing itu bisa buka di internet. Kalau untuk strategi penjualan itu kita sifatnya pemasaran para pemotong datang ke sini. Pak, kenapa Bapak lebih memilih beternak ayam pejantan dibanding ayam lain? Padahal kan banyak banget. Alasan yang ringkas itu harga bibitnya murah. Itu yang ringkas. Murah dijual mahal. Sama, Bu. Sama. Karena setelah hitungan saya secara pribadi itu antara ayam pejantan, ayam joper, dan ayam lainnya, kalau dikalkulasi semuanya, dihitung masalah keuntungan itu hampir sama. Tidak jauh beda. Masih ada? Pak. Ah, ya. Bagaimana cara mengatasi agar ayam-ayam di peternakan itu tidak mudah sakit, dan kalau ada ayam yang sakit itu bagaimana cara menanggulangi? Kalau cara saya yang mengatasinya, saya mengatasi dari awal. Itu saya omongkan tadi, saya mengatasinya dari pengolahan kotoran ayamnya. Dari pengolahan kotoran ayamnya itu adalah menggunakan maggot BSF. Seperti yang dilihat tadi ada lalat di depan itu, kita menggunakan maggot BSF. Karena secara tidak kita sadari, Yang Maha Kuasa itu menciptakan makhluk di bumi ini semuanya sudah ada. Tinggal kita manusia ini memanfaatkannya seperti apa. Kalau seandainya terjadi ayam ini sakit, maka kita harus sebisa mungkin dikarantina. Yang sakit ini dikarantina, dibuat kandang khusus, maka diberikan obat. Itu cara mengatasinya. Masih ada lagi ya? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari 12 IPS 3 ingin bertanya, mengapa Bapak memilih berternak ayam jantan? Apakah omset budidaya ayam jantan menguntungkan di wilayah Bengkulu? Sesuai yang dipertanyakan tadi, kenapa memilih beternak ayam pejantan? Yang pertama sekali itu dikarenakan harga bibitnya murah. Itu aja alasannya. Kalau masalah pemasarannya itu tergantung daripada pasar. Kadang naik turun. Kalau rezeki kan kadang naik, kadang itulah namanya roda kehidupan kan, Bu. Ada nggak bulan-bulan tertentu Pak? Harga itu naik? Kalau di ayam pejantan itu harganya normal. Paling kita dirugi di masa beternak, masa pembesaran. Karena ayam itu semakin lama ayam itu keluar atau terjual, maka pakan kita semakin bengkak. Karena harga ayam itu baik bobot 6 on hingga 1 kilo mungkin lebih, harganya tetap sama. Keuntungan kita itu apabila ayam itu pasar lagi rame, bobot ayam bisa keluar di bawah 7 on atau di bawah 6 on setengah. Itulah keuntungan kita.
yang agak lebih maksudnya keuntungannya. Mau nanya lagi nggak? Silakan. Kenapa Bapak lebih memilih lokasi di sini, sedangkan masih ada perhimpunan warga? Yang pertama sekali alasannya lokasi ini diizinkan oleh yang punya tanah karena saya di sini adalah numpang. Itu yang pertama sekali. Yang kedua itu terjangkau dari rumah. Nah, kalau untuk masalah keluarga, alhamdulillah selama ini warga belum ada yang komplain masalah bau karena itu tadi kita mengatasi bau itu tadi. Saya juga untuk mengatasi bau ini sudah berbagai macam cara karena selalu berinovasi. Pernah saya buat kotoran ayam ini saya jadikan biogas pernah. Cuma dari biogas ini ada dampak lain yang ditimbulkan, jadi tidak saya teruskan. Maka itulah saya beralih ke budidaya maggot BNF. Selesai kita tinggal lihat kandang. Saya Ayah. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Baik, saya tutup ya Bu. Sekian adik-adik semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi keberkahan bagi kita semuanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.